Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada, yang insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan teman-teman saya doakan jauh bertambah sehat, jauh bertambah bangkit, jauh bertambah semangat, jauh bertambah fresh lagi. Yang jelas sih saya doakan benar-benar sampai benar-benar pulih, sembuh total. Amin 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 ya rabbal alamin. Nah, baik teman-teman, jumpa lagi bersama saya Bang Andi, dan di sebelah saya itu adalah Odoy yang dulu mungkin beberapa puluh video udah ketutup ya Doy ya. Iya. Nggak terlalu lama. Nggak terlalu lama. Ini Odoy juga orang-orang saya, orang-orang kami. Nah, kebetulan saya posisi lagi di Cirebon nih, ada salah satu, saya nggak endorse tempatnya lah istilahnya gitu ya. Lumayan tempatnya juga enak juga. Nah, kami mulai kangen ngopi-ngopi lagi. Yang dulunya yang namanya Odoy itu nggak berani ya namanya ngopi, ngerokok, terus juga dengar suara ambulan, terus apalagi ngedengar suara burung yang tanda-tanda orang mau meninggal. Terus juga ngedengar berita-berita orang yang innalillahi begitu, biasanya itu langsung ke trigger dan sebagainya. Nah, Odoy ini juga sebetulnya lama, dia sakitnya lama ya, karena dia mempunyai anxiety dan kemana-mana nih selalu bawa obat. Nah, untuk di video kali ini kami akan membahas tentang mengedukasi seputaran gangguan asam lambung berat, anxiety, psikosomatis disorder. Pengalamannya Mas Odoy ini ya. Nah, sekarang kan sudah sembuh nih Mas Odoy ya. Ya, alhamdulillah. Pengalaman nanti kita akan cerita. Nah, untuk pembahasannya teman-teman, bagi yang penderita ataupun pejuang ataupun yang penyintas istilahnya ya, teman-teman dimanapun teman berada, kita mengedukasi agar berharap kalian bisa termotivasi dengan video-video kami. Karena saya pun bisa sembuh total dan Mas Odoy pun juga bisa sembuh total. Nah, sekali lagi teman-teman, saya di sini tuh bukan ahli obat ataupun ahli herbal, bukan, apalagi dokter, bukan. Saya berbicara tentang seputaran gangguan asam lambung berat, anxiety disorder itu teman-teman. Saya itu sebagai penyintas, yaitu mantan penderita, sama seperti kalian, sama seperti Mas Odoy dulu itu sama. Cuman Mas Odoy ini ada orang-orang yang bimbingan saya, orang lama banget nih sebetulnya. Lama banget ya Mas Odoy ya. Dari sebelum kita ada di YouTube betul. Kan, sampai ada di YouTube, dan mungkin ini yang kedua kali Mas Odoy podcast sama saya. Iya betul. Dua kali itu. Gini teman-teman, yang makanya jangan di skip video-video saya itu, tonton sampai habis biar kalian itu tidak gagal paham gitu ya teman-teman, biar nggak gagal paham. Nah, terus juga yang baru bergabung, yang belum subscribe terlebih dahulu teman-teman. Karena kenapa? Buat saya pribadi subscribe itu sangatlah penting. Kenapa? Agar video-video saya itu jauh berkembang dengan baik. Kalau sudah berkembang dengan baik, itu tentunya saja bisa menambah semangat untuk terus bikin video seputaran gangguan asam lambung berat, anxiety, psikosomatis disorder teman-teman. Nah, terutama teman-teman ya, untuk para penyintas ataupun para pejuang gangguan asam lambung berat, anxiety, psikosomatis, jangan lupa juga tuh tombol loncengnya ya Mas Odoy ya. Iya betul. Ya, tombol notifikasinya agar kalian juga tidak ketinggalan video-video yang terbaru dari kita. Seperti itu. Sayang Mas Odoy belum punya channel sih ya. Belum. Dia nggak pede katanya begitu ya. Padahal saya bilang, udah buka channel aja, bantu orang-orang lain seperti itu. Dia masih kirain saya dia udah jadi mentor, saya bilang. Padahal dia udah layak jadi mentor, sudah layak. Katanya ngomongnya susah, nggak bisa katanya. Ya udah nggak apa-apa deh, yang penting kita lagi belajar, yang penting bantu dan membantu mengedukasi agar kalian bisa termotivasi. Itu aja teman-teman. Nah, terus juga untuk kedepannya, planningnya untuk kedepannya bagaimana caranya untuk mengatasi pola pikir yang baik, kan begitu Mas Odoy ya? Iya betul. Untuk para penderita gangguan asam lambung berat, anxiety, psikosomatis disorder gitu teman-teman. Baik, jangan kelamaan teman-teman. Jadi langsung saja saya tanya-tanya sama Mas Odoy. Ya siap Kang. Jadi dulu pengalaman Mas Odoy. Mas Odoy ini pengalaman dulu yang ini biar teman-teman pada tahu. Padahal sih kan video-video kita kan udah ada ya. Udah ada ya, waktu sebelumnya. Kalijaga di sana kan ya. Kita mengedukasi video-video pengalaman Mas Odoy. Sekarang kita buka lagi pengalaman yang jauh lebih banyak lagi Mas Odoy. Ya. Waktu Mas Odoy itu mudah ke-trigger, mudah kumat, mudah khawatir, takut tuh ketika sensasi yang muncul tuh seperti apa Mas Odoy? Seperti kayak di kepala gitu kan, sakit ya, kelayangan, biasanya kelayangan apa tuh ya, gitu, kelayangan apa. Nah, apa yang terlintas pada waktu Mas Odoy pas kelayangan yang awet, yang horor banget itu tuh, yang ada di pikiran Mas Odoy itu kira-kira? Lagi itu mah di swalayan lah. Di swalayan ya, di tempat keramaian lah ya. Tempat keramaian. Itu sempet tremor. Iya, tremor itu. Tapi sekali, tapi terus lagi ke sana sampai udah enggaknya gitu. Oh gitu ya. Tapi pikiran-pikiran yang gue jangan-jangan gue mati nih. Kalau pemikiran ke jangan-jangan gue mau bahaya nih.
lagi pertama-tama ya punya pikiran kayak gitu, cuma pikiran. Nah, mungkin untuk teman-teman nih bagaimana caranya statement yang apa pola pikir yang harus diambil langkah-langkah ketika pikiran keliengan itu ada, ketika rasa pikiran kayak mau mati, kayak mau pingsan, itu bagaimana cara untuk mengalihkannya? Nah, ini pengalaman Mas ya. Udoy. Kalau saya waktu itu di Swalayan ke tempat Ramayan emang rasa keliengan, Kang. Nah, itu cara ngatasin gimana tuh biar Nah, saya pas- kuat gitu kan gitu. Ya tinggal ditahan aja dulu di situ. Jadi bertahan kan ya. Iya. Makanya statement yang saya berikan buat Mas Odo itu dulu tuh apapun yang terjadi, walaupun datang di tempat keramaian, walaupun banyak sensasinya, kamu jangan mudah cepat buru-buru pulang kan Iya, gitu. betul. Kamu bertahan sampai di mana? Karena 99,9% Mas Odo, apapun yang kita khawatirkan tidak pernah terjadi loh. Iya. Nah, mau pingsan nggak pernah terjadi, mau mati ya enggak, Iya. kan gitu ya. Semuanya nggak pernah terjadi. Akhirnya ya sampai saat ini ya fine-fine saja. Iya, betul. Oh, sampai bisa ngopi lagi, bisa ngerokok lagi. Iya, betul. Begitu. Jadi kita nggak bisa hanya apa namanya membolak apa namanya gini nih, nggak bisa hanya sekedar menggampangkan oh buang aja pikiran buruknya, nggak bisa Iya, kan, nggak bisa. kecuali ada pengorbanan dan ada perjuangan. Iya, maksudnya. Nah, betul. caranya bagaimana kamu duduk bertahan di situ sampai seberapa lama, seberapa Iya. kuat, akhirnya nyatanya pada dasarnya tidak terjadi apa-apa Dan- tidak kenapa-kenapa, Dan pemikiran itu hilang sendiri. hilang sendiri ya, karena Mas Odoy dilatihnya setiap hari, Iya. mau tidak mau kan begitu. Nah itu statement yang harus kalian pun juga teman-teman ya, karena keliengan dan pusing kayak mata, kayak semacam kayak pandangan kayak aneh, Burang gitu. bulang ya, kayak aneh, terus kayak jalan itu kalau berjalan kayak di atas perahu Nah, maksudnya, ya, melayang. melayang gitu kan gak enak. Makanya tasnya mana yang isinya obat tuh maksudnya nih. Biasanya, nah ini biasanya dia ini ada selalu bawa obat terus, karena pikirnya Mas Odo itu selalu yang dipikirnya adalah tensinya naik. Ya, betul. Ya kan, cengongnya di sini ada, duh jangan-jangan tensi naik. Jadi dia setiap hari minum obat yang untuk menurunkan tensi, menurunkan darah, yaitu kayak semacam warna putih ya, Iya. yang namanya amlodipin kalau nggak Iya, salah. betul. Saya bilang tuh, aduh, nah hari itu ketemu sama saya, suruh stop. Kalau kamu mau komunikasi terus sama saya, kamu stop dari obat-obatan ini, karena saya tahu. Karena saya gini teman-teman, saya bukan dokter ya. Karena saya tahu pengalaman dari sekian ratus orang-orang, termasuk Mas Odoy. Enggak, itu bukan solusi, karena seseorang ya, kalau lagi panik Mas Odoy, Iya. kalau lagi takut, lagi apa namanya, lagi sepaneng, itu kalau dicek tensinya pasti tinggi Mas Odoy. Masih tinggi, iya. Pasti tinggi gitu. Makanya orang anggapannya orang yang terkena anxiety, pikirannya tensi tuh, waduh, gua kalau tensinya tinggi nanti bisa stroke nih. Iya. Ya, kan gitu. Nanti bisa jantung nggak kontrol nih, kan begitu. Bisa Itu- pingsan. Nah, bisa pingsan dan sebagainya. Takut. Intinya orang yang terkena gangguan asam lambung anxiety disorder itu takut penyakit berat, Ya. takut penyakit kronis, Iya. ujung-ujungnya udah mati. Nah, itu yang M. takutin. Ya, anak gua masih kecil, Iya, betul. bini gua masih muda, masa gua masih banyak dosa. Iya. Seolah-olah kita nggak siap. Itu orang-orang yang ditakuti oleh orang-orang yang terkena anxiety disorder, Mas Odoy. Iya. Nah, dari kelayangan itu, Mas Odoy ya, itu biasanya pindah lagi, Mas Odoy. Karena yang terkenalnya 1001 sensasi. Iya, Mas Odoy. benar. Nah, sensasi apa saja yang dirasakan oleh Mas Odoy pada waktu Di tempat keramaian. menjalankan metode pada waktu itu awal-awal pemulihan itu? Iya. Ya itu pertama keliengan, tapi saya tetap bertahan di situ dulu ya, setidaknya 10 menit udah hilang. Udah hilang. Akhirnya tetap berjalan. Tapi was-was mana ya? Ya, Aduh, tetap berjalan. Akhirnya nggak enak badan nih, gemeter gitu. Nah, itu tremor, benar. Nah, Akhirnya- Mas Odoy tahu nggak tremor itu kenapa? Nah, bisanya tremor itu karena kita punya takut, khawatir yang berlebih, Mas Odoy. Jadi wajar kalau misalnya Iya. kalau ada teman-teman di sini ya, aduh gua kok tremor ya. Padahal gua biasa-biasa aja tapi kok tremor. Tanpa disadari pikiran kita tertujunya pada takut, khawatir, cemas, was-was yang berlebih, Mas Odoy. Ya. Jadi wajar kalau Mas Odoy tremor, gemeter. Tapi kayak apa namanya? Menggigil lah. Nah, gitu. kayak menggigil, nah itu wajar. Tapi nyatanya kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah itu, jadi tetap pengendaliannya dari pola pikir kalian. Akhirnya saya bertahan dulu, gemeter sebentar, duduk. Ya nggak lama lah, sekitar 10 menit sampai 15 menit ya udah normal lagi. Kalau Normal enggak, lagi. kalau kita bawa air putih tinggal minum air putih aja. Nah,
Nah, gini Mas Odoy, ini air putih juga, yang air putih hangat itu penting. Ya. Ya, makanya saya terapkan ya, walaupun nggak suka, nggak mau, istilahnya suka nggak suka, kalian dituntut untuk meminum air putih. Terapi air putih hangat. Ya. 8 sampai 10 gelas dalam sehari. Nggak boleh kurang tuh. Ya. Ya syukur-syukur 3 liter kan lah gitu ya. Itu sangat membantu sekali untuk para penderita gangguan asam lambung, anxiety, psychosomatic disorder tadi. Selain kelayangan Mas Odoy, itu apalagi kebas, Ya. keringet dingin. Keringet dingin udah enggak. Sering, tapi sering dulu ya. Ya. Keringet dingin. Paling kebas. Kebas. Nah, kebasnya bagian apa aja? Tangan. Oh, nah ini kebasnya bagian tangan ini Mas Odoy. Itu kan lama. Iya. Ya, lama ya. Itu kanan apa kiri? Kiri. Kanan. Nah, kalau saya kiri, itu macam-macam ya. Tapi kadang-kadang dua-duanya Mas Odoy. Ini tuh kalau kebasnya tuh kayak apa sih, kayak baal itu ya, baal. Iya, kayak ada semut lah. Kayak ada semut ya, kayak Iya. kesemutan, kayak nggak enak banget, nggak nyaman lah. Iya. Nah, dulu nih Mas Odoy, waktu saya itu saya pikirannya jangan-jangan saya mau stroke nih. Iya. Nah, sama. itu ya sama ya. Oh, betul sama. Dulu itu kan lama, teman-teman. Lama. Suwe. Jadi, kok kebas awalnya gerimis. Iya. Kenapa ya? Lama-lama kebas tuh. Terus dipegang gini tuh kok Nggak kerasa. Nggak kerasa. Loh, kenapa ini? Terus lari ke sini kan, sampai lari ke sini bahu. Ini kok sampai sebelah ini kebas. Iya. Ini saya sebelah kiri Mas Odoy waktu itu. Yang sering sebelah kiri. Kanan juga pernah, tapi yang sering sebelah kiri sampai bener-bener tangan digini nggak enak. Heeh. Nah, terus persendian ini Mas Odoy sering sakit. Sakit. Kalau digini sakit. Ini sakit tuh. Nah itu. Itu wajar. Kenapa? Kalau persendian sakit Mas Odoy itu terlalu banyak atau kebanyakan obat lambung. Nah, makanya stop. Itu karena kalian itu untuk teman-teman ya, jangan terlalu kebanyakan obat lambung. Kamu jangan terlalu fokus dengan lambungnya. Yang perlu diperbaiki adalah mindset, cara berpikir kamu gitu. Nah, bagi yang suka kebas juga teman-teman, kalian gak usah khawatir. Karena akhirnya kan sembuh sendiri. Iya. Tetap sembuh sendiri gitu. Segini loh Mas Odo itu pada waktu itu juga jarang olahraga loh ya. Iya. Ya, apalagi Jarang. kalau Ditambah sering olahraga olahraga, ya. itu lebih jos lagi. Segitu Mas Odo pemulihannya, mungkin ada yang nanya gini, Kang kira-kira Mas Odo itu pemulihannya berapa bulan gitu ya? Kira-kira berapa bulan Mas Odo? Kalau dihitung Pemulihannya pemulihan sih sekitaran kalau tanpa ini ya olahraga Heeh. ya bisa nyampe 2 bulan sampai 3 bulan. Nah, itu patokan saya 3 sampai 4 bulan tuh ya. Iya. Di mentoring itu patokan itu paling lama 3 lah, 3 bulan itu ya. 3 bulan itu udah paling mentok, itu orang Iya. yang paling bandel banget. Iya. Dan 3 bulan itu harus wajib, kalau buat saya pribadi wajib di mentoring itu sampai 70 sampai 80%. Iya. Ya, masa pemulihan. Iya. Gitu sehingga seolah-olah yang paling penting gini, dia bisa pergi ke tempat keramaian, Iya. dia bisa makan bebas, dia walaupun ada sensasi, Iya. tapi tidak mudah ke-trigger. Iya. Tidak mudah ke-trigger gitu. Apalagi di sekarang nih suasana seperti ini Rame. rame banget nih. Ya. Lagi rame. Rame memang di kanan kiri saya itu banyak, depan belakang saya itu rame tuh, lihat di belakangnya rame semua. Nah jadi teman-teman nggak perlu takut karena kalian berperangnya bukan dengan penyakit. Mungkin dulu Mas Odo itu yang paling parno itu yang takut penyakit berat. Iya. Yang dipikirkan oleh Mas Odo itu dulu yang paling menakutkan itu adalah kalau setahu saya itu penyakit jantung, dia takut nih. Iya. Ya, terus sama apalagi saya penyakit jantung, Itu ke lambung. lambung ya. Jadi fokusnya ke lambung. Nggak mau minum kopi, takutnya pikirannya barangkali lambungnya gimana. Iya. Kalau ngerokok takutnya Ke jantung. jantungnya gimana kan seperti itu ya. Padahal itu maafi muskilah, nggak jadi masalah. Kenapa? Saya suruh rokok. Ingat waktu di taman pertama kali ketemu Iya. saya, suruh ngopi, suruh ngerokok, suruh lepas obat. Kalau mau mengambil statement dari saya, metode saya. Tapi alhamdulillah, Odoy termasuknya langsung seketika dia nggak boleh minum obat sama saya. Ya sampai sekarang. Sampai sekarang kan dia dijalankan. Dia pada waktu itu saya sengaja saya jarangin komunikasi. Biarin dia harus mengambil pendirian sendiri gitu ya. Jangan sampai mengandalkan gitu. Iya. Yang penting dia udah tahu metode-metodenya, selesai. Itu waktu itu belum diarahkan. Setelah sekian bulannya baru saya arahkan tuh. Ya, ketemu lagi. Ya, ketemu lagi tuh olahraga, terus juga mengabaikan pola pikiran negatifnya dengan caranya beraktivitas, Ya. bersosialisasi kan begitu ya. Sehingga Iya. sehingga sekarang udah bisa nganter kemana-mana. Udah Ya. itu pakai motoran lagi, Sendiri lagi. Dulu takut kan ya, barangkali kumat, kalau gue mati di jalan, pisang gak ada yang nolongin. Nah. Takutnya di situ.
Jadi kalau ada apa-apa di jalan, kan bisa aja tiba-tiba pingsan kan gitu pikiran Iya. kita nih orang yang anxiety kan tiba-tiba pingsan terus nggak ada yang nganu, nggak ada yang nolongin. kebayangan. Itu Mas Adoy. Sekarang ditakutkan oleh teman-teman kita itu emang seperti itu. Dia seolah-olah nih, gua kalau mati, kalau gua pingsan nggak ada yang nolongin, ujungnya gua mati gimana nih urusannya kan gitu. Nah itu, nih padahal itu tidak akan terjadi selama Mas Adoy menghadapi daripada sakit sampai ke pemulihan sampai benar sembuh total itu apa pernah terjadi pingsan? Nggak pernah. Nggak pernah. Tuh. Sampai sekarang pun. Sampai sekarang pun ya kan kalau berasanya seperti mau pingsan kayak udah tahu pingsan aja kan gitu. Iya. Nggak pernah. Padahal itu Mas Odo itu udah orang paling parah. Parah ya Mas Odo ya. Dikatakan lambungnya parah Mas Odo kan ya, lambung. Terus juga tapi sempat sendawa-sendawa nggak Mas Odo? Iya, sendawa terus ya. Sempat sendawa-sendawa terus ya. Terus tapi dia rutin dia minum air hangatnya rutin. Sekarang udah bebas dia makan bebas. Udah total udah. Iya. Alhamdulillah Mas Odo udah kemana-mana. Saya cek padahal itu tempatnya Mas Odo jauh loh dari sini. Gitu kan ya cek waktu dulu juga kita podcast juga kan ya. Kita pernah podcast juga ya beliau udah 90% kan ya udah ada pemulihan 90%. Karang Ampel aja udah Bang. Nah, Karang Ampel. Nah, Cirebon Karang Ampel itu perlu waktu 2 jam. Bolak-balik ya. Bolak-balik Iya. ya. Tuh. Jauh tuh, teman-teman. Sedangkan saya kan berangkat jam 11 jam 12 pulang jam 9 berapa jam tuh Iya. di jalan. Wah, lumayan tuh. Di jalan aja itu. Di jalan aja tuh ya. Kalau dulu mungkin Mas Udoy waktu apa masih belum masa pemulihan ya, waktu awal belajar mungkin masuk mau namanya mau sembuh lah gitu ya, Iya. mau pulih lah. Mungkin Mas Udoy, aduh dengan kegiatan saya dengan kerjaan saya ini gimana ya? Iya, terlalu berpikir Kan seperti sempat itu. nganggur kan lama, maksudnya Iya. nggak berani kemana-mana kan Mas Udoy Iya. ya, di rumah aja kan kerja. Ini sekali lagi nih dia nih bos konter dulu, setahu saya dia bos konter gitu. Dulu dia di salah satu di supermarket ya, dia punya konter dia tuh. Dulu gemuk, terus ketemu saya pertama kali tuh kurus banget. Sekarang udah gemuk lagi. Coba tengok tuh video saya yang sebelumnya. Yang 3 bulan tiga bulan depan, 3 bulan yang lalu itu kurus banget. Dia kurus, sekarang udah gemuk. Beda, tonton aja. Bedanya jauh banget. Makanya dia bilang, ayo sini. Dia bilang ngajak ngopi. Sering saya bilang kalau ke Cirebon, tapi belum waktunya nggak ada. Iya, Nggak betul. ada. Walaupun ada kesini kita ada acara. Nah sekarang ini lagi free. Ya, lagi ada waktu, ya, ada Kang? waktu. Ayo kita kesini kita ngopi. Ah nih kopi Mas Odoy sudah sekian loh. Nih kopi Mas Odoy. Kita ini kopinya nih. Oh udah nambah lagi. Rokok ya jos Mas Odoy ya. Iya. Jadi Alhamdulillah lah. jadi untuk penderita gangguan asam lambung berat anxiety psikosomatis disorder itu jadi kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, nggak perlu cemas lagi. Kami mengedukasi tentang keseputaran gangguan asam lambung berat anxiety psikosomatis disorder ini di channelnya Kang Sunan ini kalian Ya. nggak perlu takut karena banyak contoh bahwa kalian itu nggak kenapa-kenapa, kalian itu aman, kalian itu nggak jadi tidak berbahaya sama sekali. Ini buktinya nih. Iya. Nah, jadi apa kesan-kesannya Mas Udoy untuk teman-teman nih? Ya. Selain sensasi dari kepala, kadang-kadang apa nih? Jelasin yang sering sakit di. Nih sering sakit di sini. Ibu emang sering sini. Nah, terus ya kalau itu di sini belakang sakit cuma ya saya Rondo. saya tetap diabaikan. Rasa was-was emang ada sih. Ada rasa was-was. Cuma kalau nggak dilawan ya tetap aja kayak gitu nantinya. Benar. Jadi mau nggak mau ya dipaksain. Jadi pemikiran takut memang ada kan. Cuma kalau selalu takut aja kan nggak bakalan maju. Nah, itu dulu Doy, saya yang dada yang paling sakit sebelah kiri ya. Ini sebelah kiri kita nih karena ini posisi kamera depan ya. Jadi Iya. dikirain penonton kita ini sebelah kanan, Sebelah kanan, ini sebelah iya. kiri kan. Itu sakitnya awet Doy. Iya. Awet ya sampai dikatakan gue udah pulih nih, Iya. udah bisa kemana-mana, udah bebas. Tapi tetap aja ada. Tetap masih sakitnya. Iya. Itu terkadang orang terkena anxiety itu nggak bisa lepas gitu aja pikirannya tuh. Jadi seolah-olah masih pikiran, aduh jangan-jangan apalagi nih. Iya. Ya kan begitu. Apalagi nih gitu kan. Nah ini sebetulnya jadi nggak jadi masalah, makanya bilang nentuin gimana nih. Ya tetap aja pikirnya ada kan situ, tapi kan masih bisa Iya. mengabaikan. Iya, Nah, masih bisa, kan? masih bisa mengabaikan, masih bisa masa bodoh cuek. Beraktivitas masih bisa. Nah, akhirnya kan karena itu udah terbiasa, kita mempunyai namanya otak amigdala. Otak amigdala itu adalah ada otak kecil yang selalu memberikan respon negatif. Itu otak amigdala. Jadi itu wajar, semua manusia itu punya anxiety. Semua manusia itu punya namanya otak amigdala karena itu jalan normal. Jadi kalau Odoy, jangan-jangan normal. Iya. Aduh, jangan-jangan jantung normal karena Odoy mempunyai trauma. Ya, punya trauma itu begini. Aduh, karena mungkin ngeliat tetangga, ngeliat saudara M gara-gara jantung, atau Mas Odoy sering lihat apa Saya namanya sering. searching begitu kan ya. Nah, ini juga menjadi pemicu
buat Odoy. Jadi anxiety-nya Odoy itu adalah daripada trauma. Terlalu kebanyakan nonton video. Iya. Nah, seperti jadi akhirnya selalu mengkait-kaitkan. Nah, seperti itu. Jadi yang dada sakit aman kan gitu. Nah, sama sekali. Kepala pusing aman. Terus juga semua aman. Jadi semua sensasi yang jadi banyak teman-teman, mungkin di Cirebon tuh banyak, mungkin saya akan nanti nemuin orang lagi yang dikatakan dia memandik orang-orang saya wajib nemuin karena orang-orang sudah sembuh saya ketemuin semuanya teman-teman ya, termasuk Odoy. Nah, ini berarti kedua kali sih, dua kali Ya, kedua kali. kita pantau secara lewat via telepon aja, Via telepon. ya via telepon. Nah ini begini, kalau orang yang ngeyel saya cuekin lagi. Kadang telepon, kadang WA. Ada WA, telepon gitu. Terus kadang di WA itu dibalasnya sih berapa hari kemudian baru saya Iya. balasan gitu kan ya. Iya, karena saya sih bilang aja ke Odoy, maaf Doy, ke saya tuh bahkan bukan ratusan ribuan Iya. WA ke saya. Jadi saya bilang saya harus satu-satu dan menjawab orang untuk penderita gangguan asam lambung anxiety disorder itu nggak sembarangan main asal jawab aja. Dia Iya, harus betul. mempelajari dulu gitu, satu-satu. Tapi seenggaknya kan itu kan buat motivasi kita juga Ah, sih. betul. Walaupun tidak dibalas, tapi kan kita kan harus Ah. balik lagi ke diri kita. Betul. Oh ya, kita tuh harus gini gitu. Ingetin kata mentornya kan gitu, Kang. Penting itu dan penting banget. Jadi intinya gini, selain sensasi-sensasi yang kita rasakan dan bagi teman-teman yang dirasakan itu sebetulnya itu tidak berbahaya gitu. Berbahaya itu mungkin bukan mungkin sih yang saya alamin dulu tuh berbahayanya itu karena menurut pikiran kita sendiri dong. Iya. Yang orang-orang terkena anxiety disorder. Jadi kalau kita di luar-luar nih banyak tuh lihat orang tua gitu kan ya. Iya. Dia makan sembarangan, Iya. ngopi sembarangan gitu kan. Ini banyak kan. Tapi ya Kak, kita nih yang punya anxiety mikir, aduh ini orang punya